Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara CSK Podcast. Kali ini dengan saya hostnya Edwin Soleh Jayakusuma. Kali ini saya kedatangan narasumber anggota PPS 2024 Desa Demangan. Silahkan perkenalan dulu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah Tina Adian, anggota PPS Desa Demangan periode pemilu tahun 2024. Ya. Dulu awalnya ikut anggota PPS itu pendaftarannya lewat apa, Kak? Informasi pendaftarannya. Oh, kalau informasi pendaftarannya yang pertama yaitu dari kelurahan juga meng-share ya Mas ya. Ada seperti flyer seperti itu di kelurahan. Kemudian selain itu juga di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya itu kan pastinya dari KPU RI itu juga meng-share ya informasi-informasi itu. Nah dari situ saya terus mendapatkan informasi itu, terus saya tergugah untuk mengikuti seleksi PPS tahun 2024 ini. Terus alurnya setelah pendaftaran itu gimana? Oh iya, yang pertama yaitu pendaftarannya itu kan melalui online ya. Itu terus setelah itu juga syarat-syaratnya itu juga ada yang harus dikumpulkan ke kecamatan, ke PPK kecamatan itu. Setelah itu ada seleksi administrasi dulu. Jadinya kita itu seperti fotokopi KTP, terus daftar riwayat hidup, terus cek kesehatan, dan juga riwayat kerja atau pengalaman kerja kepemiluan itu diseleksi dulu di kecamatan seperti itu. Setelah itu baru kita melaksanakan tes tertulis yaitu via online juga nggih, CAT itu seperti itu. Setelah pendaftaran terus kan tes. Iya. Setelah tes CAT itu apakah ada tes wawancara atau tes yang lainnya gitu? Oh, tentu ada Mas. Setelah tes tertulis yang CAT itu ya itu kemudian ada tes wawancara di kecamatan. Nah kalau tes wawancara itu penentu ya, tentunya kan PPK itu kan juga mencari-cari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang kepemiluan seperti itu. Nah setelah tes wawancara itu adakah lanjutan gitu atau ada pengumuman? Setelah pengumuman itu gimana? Oh, setelah tes wawancara itu kurang lebihnya sekitaran 2 mingguan itu langsung kita ada pengumuman by name dan juga per desa-desa itu langsung ada gitu Mas. Jadinya setelah tes wawancara itu sudah tidak ada tes lainnya tapi langsung pengumuman seperti itu. Setelah pengumuman itu tentunya pelantikan. Belum, sebelum itu kita ada teken kontrak dulu Mas. Nah jadi kita itu di teken kontrak itu kalau anggota PPS itu 14 bulan, bukan cuma 12 bulan tapi 14 bulan gitu. Karena pemilunya kan Februari 2024 itu, tapi kan rangkaian setelah pemilu itu kan banyak ya Mas ya, seperti pleno dan lain-lainnya itu, jadinya kita tekan kontraknya sampai bulan April. Setelah tekan kontrak berarti pelantikan. Iya. Setelah pelantikan itu tentunya ada kayak apa itu acara apa seminar gitu untuk apa itu namanya? Oh itu ya Pelatihan Bintek ya. Nah itu tentu ada Mas, karena memang pemilu tahun 2024 ini kan sedikit berbeda dibandingkan 5 tahun sebelumnya itu ya Mas ya, tahun 2019. Kalau tahun 2019 itu sebenarnya juga sudah pemilunya sudah modern ya, sudah mulai diuji coba dengan 5 kotak suara. Enggak, 5 pemilihan dibarengkan itu juga, cuma bedanya dari tahun 2019 dengan 2024 ini mungkin di pelaporannya quick count. Nah seperti itu, mungkin ada quick count juga dari KPU RI sendiri itu untuk PPS itu juga melaporannya via online juga seperti itu. Nah untuk kaitannya dengan setelah kita diterima jadi anggota PPS itu selain pelantikan nih, setelah pelantikan itu tentunya juga ada bintek-bintek. Contohnya bintek tentang bagaimana nanti sistematikanya pemilihan
pemilihan apa itu maksudnya serentak itu. ya, pemilihan serentak itu, terus bagaimana nantinya pemilih itu memilih 5 surat suara itu, dan juga pelaporan yang dikenal dengan istilah sirekap. Ya, Nah itu. Nah itu setelah bintek pelatihan gitu kan terus mengumpulkan data seluruh masyarakat. Ya, Nah itu gimana alurnya. ya? Nah kalau alurnya itu, kalau dari KPU itu untuk kita dapat data keseluruhan ya seluruh desa itu kan sekarang itu kan via online ya Mas ya. Sekarang itu kan semuanya bisa diakses lewat online karena memang KPU menyediakan website, yaitu yang bisa diakses keseluruhan itu kan lewat .co.id kpu.co.id itu dengan menyertakan NIK itu ya? ya itu. Tapi sebelumnya itu kan, sebelum data itu masuk ke KPU RI itu rangkaiannya kalau di kepemiluan ini itu ada yang namanya kita itu Pantarlih. iya, Pantarlih, Masnya malah tahu. Nah itu ya, jadinya data itu sebelum kami olah itu memang kami itu mencari seseorang yang memang kompeten itu untuk bisa mencocokkan data pemilih yang dapat dari pusat itu untuk diceklis secara manual ke rumah-rumah seperti itu. Nah setelah Pantarlih mengumpulkan data, apakah ada rangkaian lagi? Oh, tentunya ada Mas. Yang pertama itu kita itu setelah data dari Pantarlih itu kami upload, kami setorkan ke KPU RI itu, kalau PPS terutama saya bagian data itu, terus kami mengolah yang namanya DPT. DPSHP. Biasanya daftar pemilih sementara itu dulu. Setelah itu baru rangkaiannya itu kan panjang ya Mas ya, 1 tahun itu. Setelah DPSHP kemudian ada DPT terus kemudian ada DPTB yang tambahan itu, baru finalnya itu H-1 bulan itu ada DPT tetap seperti itu. Nah itu kan terus masuk ke pemilihan KPPS. Nah Yeah. itu gimana? Kalau kita pemilihan KPPS itu tentunya kan juga kita dapat informasi dari KPU RI, kemudian kami share melalui grup-grup WhatsApp, terus kita juga share lewat Instagram, Facebook, dan juga di kelurahan itu kita tempelkan flyer besar. Memang periodenya itu 1 bulan untuk pendaftaran anggota KPPS. Tentu kalau di Desa Dembangan kemarin itu peminatnya sangat luar biasa ya Mas ya, tapi yang kita butuhkan itu hanya 70, karena memang di Desa Dembangan itu ada 10 TPS. Masing-masing TPS itu kan beranggotakan 7 anggota KPPS seperti itu. Nah setelah pelantikan KPPS kan tentunya distribusi surat suara gitu. Iya. Ya. Memang rangkaiannya itu kan ketika kita sudah memilih anggota KPPS, kemudian ada pelantikan, ada bimteknya juga itu. Nah setelah itu pemilihan serentaknya ya, pemilihan serentaknya tanggal 14 Februari 2024 ini. Nah kalau untuk distribusi apa itu logistik KPU itu, kita distribusinya itu H-2, minimal H-1, tapi kita kemarin alhamdulillah Dembangan itu bisa H-2 gitu, karena memang dari KPU Kabupaten juga bekerja sama dengan KPU Provinsi seperti itu, alhamdulillah berjalan lancar. Jadinya logistik itu tidak tertinggal seperti itu. Nah terus kan setelah logistik tersampaikan, nah itu pas pemilihannya apakah ada rintangan yang tersendiri? Oh, kendala ya? Kendala tentunya pasti ada ya Mas ya. Nggak mungkin kalau kita itu punya acara kok tidak ada kendala. Itu kan kayaknya nggak mungkin ya. Kalau kendala-kendalanya tentu ada. Pemilu tahun 2024 ini karena berbasis online juga, laporannya juga online melalui Sirekap itu, tentunya kendala paling utama itu sinyal. Pertama sinyal, kedua website KPU yang Sirekap itu yang tidak bisa diakses karena memang
masyarakat itu kan sekarang juga sudah pintar-pintar ya Mas ya. Nah, selain mereka itu dapat data dari kami petugas PPS itu kan mereka juga bisa cek sendiri lewat DPT online. Nah, itu terkadang kendalanya itu gini, di DPT online sudah terdaftar Demangan, tapi kenapa di DPT yang di bawah PPS ataupun KPPS itu kok tidak ada? Nah, itu kendalanya seperti itu karena memang pas awal pantarlih pencocokan data itu tadi belum disinkronkan begitu dari lain daerah terutama itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua yaitu pas waktu pemilihan, tentunya memang ketika memang kita terjun langsung ke lapangan, apalagi KPPS itu kan garda terdepan pemilihan umum kemarin itu ya, itu tentu masalah-masalah atau kendala-kendala itu ada. Contoh misalkan kayak kemarin itu di Desa Demangan itu memang ada salah satu contohnya yang surat suara itu double kemudian tercoblos dua-duanya. Nah, seperti itu sebenarnya memang kita bisa mengembalikan ya Mas ya dengan melalui berita acara dan juga catatan khusus, tapi terkadang memang para saksi ataupun dari perwakilan Panwas itu kan terkadang tidak bisa satu misi dengan kami. Nah, itu kemarin itu kendalanya itu antara Panwas, terus saksi, KPPS dan juga PPS itu belum bisa satu misi. Akhirnya juga ada kendala-kendala yang harusnya bisa terselesaikan cukup sampai PPS, akhirnya juga harus mengundang dari PPK kecamatan seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa tersolusikan dengan baik. Nah, dengar-dengar kan ada yang sampai 24 jam. Masa kerjanya itu gimana? Oh iya, sebenarnya kalau banyak beredar ya di TikTok ataupun di Instagram atau di sosial media lainnya itu kan anggota KPPS itu kan benar-benar abdi negara seperti itu. Tapi pada kenyataannya setelah terjun langsung atau bekerja secara langsung itu memang kemarin itu di Desa Demangan pun ada yang sampai 24 jam karena memang resikonya kalau pemilihan itu diserentakkan dan juga 5 surat suara itu dibarengkan itu memang ya seperti itu. Karena walaupun memang sekarang pelaporannya itu via online, tapi yang isi manualnya itu juga yang bikin lama seperti itu. Karena memang mau tidak mau walaupun memang di online kan itu kan manual tetap ada ya Mas ya, karena yang mau diisikan di online-nya itu kan juga harus kita tulis secara manual seperti itu. Untuk menanggapi yang kerjanya 24 jam itu memang gimana ya, itu kayaknya seluruh Indonesia seperti itu. Itu juga buat masukan KPU juga karena memang apa ya, kalau orang itu kerja 24 jam kan kayaknya itu terlalu memberatkan, ya terlalu lelah, ya melelahkan seperti itu. Mungkin itu juga bisa menjadi masukan KPU RI seperti itu. Setelah apa itu pencoblosan di 14 Februari itu, apakah ada lagi tahapan lagi? Tentunya ada Mas, karena setelah kita mendapatkan hasil dari tiap-tiap TPS itu kan memang surat suara semuanya itu kan kita ambil ya, PPS yang mengambil, kemudian kita setorkan ke kecamatan. Karena nantinya setelah tanggal 14 Februari itu selang 1 minggu itu kita ada pleno. Kita juga harus presentasi melaporkan hasil yang kita dapatkan dari masing-masing TPS per desa itu, seperti itu. Setelah kita pleno di kecamatan, terus kendala-kendala kita presentasikan di kecamatan, terus kemudian setelah itu selang 1 minggu lagi terus dilaporkan PPK ke tingkat kabupaten, dan kabupaten ke provinsi, terus ke pusat, seperti itu rangkaiannya. Berarti itu tadi rangkaian jadi anggota PPS Desa Demangan itu. Kurang lebihnya kerjaannya seperti itu. Bahkan kalau KPPS kontrak kerja 1 bulan, kalau kami 12 bulan itu ya kerjanya seperti itu Mas. Kadang
jam 12 malam baru dapat data dari KPU, jam 1 harus kirim data, itu sudah biasa gitu. Nah, itu tadi rangkaian anggota PPS Desa Demangan dari awal pendaftaran sampai akhir pemilu 2024. Sampai jumpa lagi di episode lainnya. Terima kasih atas Sama-sama. atas ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.